Kenapa sesi hipnoterapi itu sangat powerful? Hai, kembali ketemu dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Ada pertanyaan yang menarik, kenapa sih kalau saya lihat di luar negeri ya, orang jalani sesi hipnoterapi, kok kayaknya efeknya dahsyat banget. Dan memang menurut riset, ya, hipnoterapi Anda bisa cari efektivitasnya hipnoterapi dibanding dengan terapi lain ya, terapi-terapi lain itu jauh banget ya, jauh banget ya. Sesi yang dibutuhkan jauh lebih pendek, yang lain bisa ratusan sesi. Efektivitasnya sangat-sangat tinggi dibanding yang lain. Oke. Nah, kenapa sih sesi hipnoterapi sangat powerful? Begini ya, ketika saya ngomong hipnoterapi, saya selalu ngomong hipnoterapi klinis. Saya tidak ngomong hipnoterapi biasa. Ya, Anda bisa cari video saya tentang bagaimana cara kerja hipnoterapi untuk memprogram bawah sadar untuk sukses, ya, dan meraih sukses dengan alam bawah sadar. Supaya Anda punya sebuah fondasi, Anda punya sebuah dasar sebelum Anda mendalami sesi hipnoterapi atau menggunakan jasa seorang hipnoterapis. Oke? Nah, di luar negeri atau hipnoterapi klinis ya yang ada di Indonesia. Ketika Anda ceritanya, kok punya problem nih. Oke. Nah, itu sesinya bukan cuma 10 menit, 20 menit ya, enggak. Sesinya itu panjang. Satu sesi hipnoterapi itu bisa menggunakan waktu 1,5 sampai 3 jam. Ya, anggaplah 2 jam ya. Dan sesinya bisa 2 sampai 4 sesi. Jadi klien yang ingin sesi hipnoterapi sudah harus komitmen untuk 4 sesi. Jadi Anda perlu siapin budgetnya untuk 4 sesi. 8 jam ya berarti. Untuk satu problem. Kok panjang? Kenapa powerful? Karena sesinya, durasinya panjang. Itu pertama. Yang kedua, durasinya banyak. 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi gitu ya. Oke. Bahkan Carl Bunyan, ya salah satu guru besar hipnoterapi di NGH, ya memperkenalkan konsep namanya 5 PET, ya 5 fase transformational hypnosis. Nah, ketika di pertemuan pertama biasanya nggak langsung terapi. Sesi pertama ketemu akan interview. Kenapa interview penting? Untuk mapping problem sesungguhnya. Contoh, ada klien cari saya, dia bilang gini, Pak, saya mau keluar dari comfort zone. Untuk itulah saya cari Anda. Ini comfort zone nggak jelas. Comfort zone ke apa? Digali, ternyata dia mau mencoba terjun ke industri asuransi. Karena menurut dia ini bisa sukses, bisa kaya banget. Peluangnya luar biasa. Oke, lalu saya takut ngomong. Nah, ada seperti itu betul ya? Takut ngomong. Digali lagi. Ternyata bukan takut ngomong, takut ditolak. Dia nggak bisa menerima kata nggak bisa menerima kata nanti dulu, nggak bisa. Ada apa? Ada datanya. Nah itu perlu diinterview, perlu digali. Jangan sampai kayak orang sakit perut, terus disuruh operasi usus buntu, padahal sebenarnya dia mah atau mungkin asam lambungnya naik. Perlu gali detail. Nah itu sesi pertama nih, sangat menentukan. Oke. Kemudian oleh sebab itu kalau Anda punya banyak problem, pilih satu saja yang sangat-sangat mengganggu, yang kalau nggak diberesin Anda sangat-sangat terganggu. Sangat-sangat terhambat, sangat-sangat tersiksa, itu saja. Oke. Kemudian sesi pertama setelah interviewnya sudah dapat problem sesungguhnya yang mau dibereskan, yang siap dibereskan, yang bersedia dilepaskan hari itu. Yang kedua baru namanya meluruskan persepsi yang salah tentang hipnoterapi. Oke, Anda lihat video saya tentang cara kerja hipnoterapi, ya. Anda cari video saya itu meluruskan persepsi yang salah. Kenapa? Banyak orang nonton TV, mereka pikir, wah, hipnoterapi itu kehilangan kesadaran. Sehingga mereka takut. Dan ketika mau terapi, sesinya gagal. Kenapa? Karena punya mispersepsi. Nah ini perlu dibereskan.
Sampai dia jelas, oke, clear, aman ya. Oke, clear, saya punya kendali ya. Oke, clear, saya sadar. Baru ngapain? Baru diajarin namanya self hypnosis. Loh, kok self hypnosis? Ingat kalau sesinya 2-4 sesi. Pulang dari sesi pertama, klien itu akan melakukan self hypnosis terus menerus. Ya, kayak minum obat gitu ya. Supaya apa? Supaya gampang masuk kondisi trance, masuk kondisi relax. Supaya gampang diprogram, supaya lebih efektif. Anda bisa kebayang powerfulnya kayak apa? Belum sampai di sana, baru di sesi pertama dituntun untuk masuk dalam kondisi deep trance. Deep trance, oke. Nah, deep trance barulah dimasukin satu teknik namanya direct drive. Direct drive. Direct drive itu seperti ngebor ya, bor. Langsung kena masalahnya enggak. Oke. Namun menolong gitu ya. Direct drive. Ini konsepnya Carl Banyan. Pertemuan pertama ini belum sentuh masalahnya. Pertemuan kedua nih dan selanjutnya baru masuk ke regresi. Regresi ini adalah sebuah teknik yang sangat-sangat advance dalam hipnoterapi klinis. Oke, untuk mencari akar dari sebuah emosi atau sebuah psikosomatis. Akar dari sebuah perilaku yang tidak diinginkan atau psikosomatis. Itu langsung ketemu. Oke. Nah, untuk teknik ini klien sudah harus sangat terbiasa masuk kondisi trans. Ibaratnya masuk kondisi rileks itu kayak anestesi gitu ya. Bius. Nah, regresi itu mencari, ketemu nih contoh ya. Ada orang yang nggak bisa move on, udah menikah nggak bisa move on, dia nggak sayang sama suaminya gitu ya. Karena dia merasa, suaminya tuh beda lah, nggak sesuai harapannya dia. Ketemu waktu regresi, waktu dia baru sekolah, ya sekolah. Ada yang nembak dia, kasih dia bunga mawar, kelepek-kelepek gitu ya. sampai hari ini, udah menikah, itu perasaan masih ke bawah. Nah, itu prosesnya nyarinya regresi. Kemudian setelah regresi udah ketemu nih, tergantung masalahnya, emosinya apa. Kalau emosi kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan dan sebagainya, dilakukanlah teknik forgiveness. Ya, teknik forgiveness, teknik yang sangat-sangat powerful dalam hipnoterapi klinis. Ya, ini juga mesti dilakukan dalam kondisi deep trance. Oke. Nah, setelah dia melakukan forgiveness, misalnya 3 orang nyakitin dia, diberesin 1, 2, 3 udah plong. Oke, belum sampai sana, dia akan melakukan self forgiveness untuk dirinya. Ya, dia akan melepaskan pengampunan untuk dirinya sehingga bisa sinkron, bisa telaras kembali. Oke, baru yang terakhir itu dilakukan satu teknik namanya path mediation therapy. Jadi kalau ada orang yang punya konflik ya, ada beberapa bagian yang konflik. Ada konflik ya, misalnya 2 bagian, ada yang satu mau kerja, yang ada yang satu mau main. Jadi nggak bisa kerja, yang menunda nih. Ya. Ini perlu disinkronkan untuk mencapai satu tujuan. Oke, Anda bisa cek video saya tentang kenapa orang suka menunda. Ya, itu saya bahas lengkap. Udah selesai nih. Jadi sudah yang pertama interview sudah jelas, sudah belajar masuk kondisi trans, regresi ketemu, forgiveness, self forgiveness, path mediation dan sebagainya. Oke, barulah selesai. Makanya dalam sesi hipnoterapi itu jarang sekali biayanya terjangkau, jarang. Kenapa? Karena prosesnya panjang. Ini kalau hitung cepat kurang lebih 8 jam. Oke. Ya, dan kliennya juga kerja sama, dia harus melakukan self hypnosis ya untuk supaya membantu dia masuk kondisi rileks. Dia juga memprogram, dikasih semacam, nanti program yang ini ya, nanti program ini. Sehingga hasilnya sangat-sangat powerful. Oke, jeleknya adalah waktunya panjang. Biayanya lebih tinggi. Udah pasti tuh. Karena lama durasinya. Betul ya? Oke. Nah, jadi ini sebagai sebuah referensi buat Anda
Kalau Anda pengen jalani sesi hipnoterapi klinis, oke? Anda punya gambaran, oh sesinya begitu ya. Bagaimana kalau selesai misalnya contoh di dalam 2 sesi ya. Sesi pertama konsultasi, interview sama sesi 2, udah beres. Ya udah nggak usah lanjut sesi berikutnya nggak usah. Ini contoh gambaran biasanya ketika klien itu ambil sekitar 4 sesi atau 5 sesi untuk satu problem ya, untuk satu problem. Jadi kalau Anda berpikir, jalani sesi hipnoterapi sekali, cukup, nggak cukup, belum tentu cukup ya, apalagi hipnoterapi klinis. Oke. Nah, kenapa saya ngomong klinis gitu ya? Itu untuk membedakan dengan hipnoterapi yang paling banyak beredar saat ini, yaitu hipnoterapi yang mengandalkan sugesti. Nah, biasanya hipnoterapi seperti ini untuk kasus ringan oke, untuk kasus yang kompleks berat nggak efektif ya. Saya banyak klien yang udah ambil sesi-sesi seperti itu ya, udah ikut 5 sesi, 6 sesi, nggak ada perubahan. Kenapa? Karena kompleks kasusnya. Nggak bisa cuma ngandelin sugesti, online lagi. Ya, online lagi. Nah, nggak bisa. Oke. Nah, kalau Anda punya pengalaman jalani sesi hipnoterapi, atau mungkin Anda pengen tanya-tanya tentang hipnoterapi, atau Anda merasa video ini bermanfaat, Anda boleh share atau boleh komen. Thank you, saya tunggu ya.